Halo semuanya, nama saya Justin Jordan. Pada hari ini saya akan mempresentasikan tentang bisnis model Rise and Fall of Business. Judulnya yaitu Kajian Bisnis Model The Carnival Corporation Cruise Industry. Termasuk yang pertama yaitu pendahuluan. The Profile of the Carnival Corporation Cruise Industry. Carnival Cruise Line ini dikenal sebagai American Cruise Line yang merupakan pemimpin dalam pelayaran kontemporer dan mengoperasikan kapal yang dirancang untuk memberikan pengalaman liburan yang menyenangkan dan berkesan dengan nilai yang luar biasa. Didirikan pada tahun 1972 juga. Carnival Cruise Line ini adalah operator pelayaran Amerika dengan armada gabungan lebih dari 100 kapal dan 10 merek di jalur pelayaran. Carnival Corporation berkantor pusat di Amerika Serikat, tepatnya di Panama, Florida. Carnival Cruise Line ini juga merupakan salah satu merek yang paling dikenal di industri pelayaran dan membawa lebih dari 6 juta tamu pada tahun 2019. Carnival Cruise Line mengidentifikasikan target pelanggan mereka sebagai mereka yang suka memilih kesenangan dan menjalani hidup sepenuhnya. Jadi merupakan pendahuluan tentang profil dari Carnival Corporation. Berikutnya masuk ke Business Model Canvas, Patterns, and Environment. Business Model Canvas dari The Rise of the Carnival Corporation Cruise Industry. Yang pertama kita masuk ke Key Partners. Bentuk kerjasama dari Carnival Corporation sendiri ini adalah mereka bekerja sama dengan para penyedia bahan bakar untuk kapal tersebut. Bekerja sama dengan para perusahaan besar untuk membantu berkembangnya cruise industri ini. Carnival Corporation juga bekerja sama dengan industri perhotelan untuk menawarkan akomodasi bagi setiap penumpangnya. Yang berikutnya ada Key Activities. Carnival Corporation ini menawarkan layanan menjelajahi lautan terbaik bagi para penumpangnya. Mereka juga menawarkan fasilitas rekreasi untuk memenuhi kebutuhan para pelanggan. Value propositions yang ditawarkan, mereka memberikan layanan jelajah terbaik kepada penumpangnya di seluruh dunia, menyediakan liburan kapal pesiar yang paling menyenangkan bagi kliennya bersama dengan layanan rekreasi dan akomodasi yang berkualitas. Selain melayani para penumpang dengan penuh hati, agar para penumpang dapat nyaman berlayar dengan menggunakan kapal cruise line ini. Customer relationship-nya, Carnival Corporation ini menawarkan layanan menjelajah lautan terbaik bagi para penumpangnya dengan menyediakan berbagai macam fasilitas rekreasi yang dapat digunakan oleh setiap penumpang dan dengan pelayanan yang terbaik yang diberikan. Customer segments. Dalam hal ini, Carnival Corporation menawarkan layanan terbaik bagi para penumpangnya. Dengan target utama dari Carnival Corporation adalah kepada seluruh kalangan. Namun mereka lebih memfokuskan kepada kalangan menengah ke atas karena harga tiket yang mereka tawarkan relatif tinggi. Key resources. Yang berikutnya, supplier bahan bakar yang berkualitas tinggi, strategi pemasaran yang baik, staf yang melayani penumpang dengan baik, dan juga cruise ship yang memiliki berbagai macam fasilitas yang menarik bagi para penumpangnya. Berikutnya ada channels. Carnival Corporation ini telah berdiri sejak lama dan memiliki sekitar 95 kapal yang menawarkan layanan pelayaran di seluruh dunia. Kapal-kapal tersebut memiliki kapasitas penumpang sekitar 200.000 orang. Carnival Corporation ini juga memasarkan kapal pesiar mereka secara online melalui iklan di televisi dan sosial media seperti YouTube dan Instagram. Berikutnya ada cost structure. Cost structure dari cruise ship industry ini adalah biaya bahan bakar, biaya gaji karyawan, pajak, biaya iklan, dan pemasaran, biaya bahan baku, biaya produksi, biaya operasional, dan juga biaya lain-lain. Yang terakhir ada revenue stream. Penjualan dari setiap tiket cruise ship ini, baik dari offline maupun online. Berikutnya kita masuk ke Business Model Canvas, The Fall of the Carnival Corporation. Kurang lebih model canvas-nya tidak jauh, hanya berbeda dalam channels karena pada saat mereka sedang jatuh, Carnival Corporation ini menjual 5 kapal, sehingga kapal mereka kurang lebih ada 90, tinggal 90. Yang pada awalnya ada 95. Berikutnya
Kita masuk ke 9 blok DMC, the strength, weakness of the Carnival Corporation Cruise Industry. Yang pertama, kita akan membahas mengenai the rise of the Carnival Corporation Cruise Industry. Strength-nya, mereka memiliki sekitar 95 kapal yang menawarkan pelayaran di seluruh dunia, menawarkan layanan menjelajahi lautan terbaik bagi para penumpangnya. Lalu mereka juga menawarkan fasilitas rekreasi untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dan juga memberikan layanan jalan terbaik kepada penumpangnya di seluruh dunia. Weakness-nya yaitu harga tiket yang ditawarkan cukup tinggi. Berikutnya kita akan masuk ke the fall of the Carnival Corporation Cruise Industry. Strength-nya, pada saat mereka sedang jatuh, mereka telah memanfaatkan kemajuan teknologi sehingga melalui penelitian dan pengembangan strategi yang rumit. Setelah itu, laporan keuangan pada 11 Januari tahun 2021 juga menyatakan bahwa mereka berada dalam posisi keuangan yang sangat baik. Weakness-nya, mereka terkena dampak dari pandemi COVID-19 sehingga mereka mengalami kerugian yang besar sebesar 1,9 miliar dolar. Tadi merupakan strength and weakness dari fall and rise of Carnival Corporation Cruise Industry. Berikutnya, kita akan masuk ke business patterns of the Carnival Corporation Cruise Industry. Menurut saya, business patterns yang digunakan oleh Carnival Corporation ini adalah long tail business model. Karena dapat dilihat bahwa Carnival Corporation ini hanya fokus dalam penjualan tiket kapal pesiar. Penjualan tiket kapal pesiar ini kepada para penumpang, sehingga ini yang membawa keuntungan terbesar bagi Carnival Corporation ini, sehingga perusahaan ini hanya memfokuskan dalam penjualan tiket kapal pesiar saja. Ya, berikutnya kita akan masuk ke business model environment. Yang pertama ada market forces. Market forces terbagi menjadi 4. Yang pertama ada market segments. Seluruh kalangan masyarakat. Mereka menunjukkan pada seluruh kalangan masyarakat. Namun Carnival Corporation ini lebih memfokuskan kepada kalangan menengah atas karena harga tiket yang ditawarkan relatif cukup tinggi. Namun sesuai dengan pelayanan dan fasilitas yang ditawarkan oleh cruise ship ini. Berikutnya ada needs and demands. Kebutuhan penumpang untuk mendapatkan layanan kapal pesiar terbaik telah disediakan oleh The Carnival Corporation ini. Dapat dilihat dari fasilitas yang disediakan oleh kapal pesiar ini dan pelayanan terbaik yang diberikan bagi para staf sehingga memuaskan untuk pelanggannya. Berikutnya ada market issues. Market issues dari Carnival Corporation ini, mereka itu berhasil menjadi pemimpin pasar selama hampir 1 dekade. Karena mereka memiliki budaya perusahaan yang unik, di mana kesejahteraan pengunjung dan penumpang menjadi prioritas utama mereka. Berikutnya ada revenue attractiveness. Carnival Corporation ini memiliki budaya perusahaan yang unik yang tadi, di mana kesejahteraan pengunjung dan penumpang menjadi prioritas utama mereka. Mereka juga menggunakan pemasaran online untuk menjangkau sebanyak mungkin orang agar semakin dikenal, dan strategi ini yang mereka pakai telah memberikan keunggulan kompetitif dibandingkan perusahaan pelayaran lainnya. Berikutnya ada key trends. Key trends ini terbagi menjadi 2, yaitu ada societal and cultural trends dan juga socio-economic trends. Yang pertama kita masuk ke societal and cultural trends. Carnival Corporation berhasil beradaptasi dengan perubahan zaman, sehingga perusahaan ini dapat memanfaatkan kemajuan teknologi dan telah mencapai penelitian dan pengembangan strategi yang rumit. Selain itu, strategi pemasaran online telah menangkap pasar lokal dan juga internasional. Berikutnya ada socio-economic trends. Carnival Corporation memiliki sekitar 95 kapal yang menawarkan layanan pelayaran di seluruh dunia. Jumlah kapal ini ditingkatkan untuk mencapai misi perusahaan menyebarkan operasinya ke semua negara dunia. Kapal tersebut memiliki kapasitas penumpang sekitar 200.000 orang. Perusahaan ini juga telah berinvestasi di industri perhotelan dan memiliki sekitar total 15 hotel yang memiliki 3.500 kamar tamu untuk menawarkan akomodasi bagi para pengunjungnya.
Yang berikutnya ada industry forces. Industry forces terbagi menjadi tiga, yaitu suppliers and other value chain actors, competitors, dan juga substitute products and services. Yang pertama kita masuk ke suppliers and other value chain actors. Sebagai perusahaan kapal pesiar terbesar, Carnival Corporation tentunya telah menjalin banyak kerjasama dengan berbagai pihak seperti yang menyediakan bahan baku yang berkualitas tinggi. Hal ini dapat dilihat dari Carnival Corporation berhasil menjadi pemimpin pasar selama hampir 1 dekade dan juga disenangi oleh banyak orang. Yang berikutnya ada competitors. Carnival Corporation telah menjadi pemimpin pasar selama hampir 1 dekade dan telah memiliki sekitar 95 kapal yang menawarkan pelayaran terbaik di seluruh dunia. Dan menurut riset pasar, banyak penumpang lebih memilih Carnival Corporation karena mereka menawarkan fasilitas dan layanan yang terbaik. Yang berikutnya ada substitute products and services. Carnival Corporation ini merupakan perusahaan kapal pesiar yang menawarkan penjelajahan lautan terbaik bagi para penumpangnya di seluruh dunia. Terdapat berbagai macam pilihan kapal pesiar lainnya di pasaran. Namun salah satu alasan Carnival Corporation telah menjadi pemimpin pasar karena mereka memiliki budaya perusahaan yang unik, di mana kesejahteraan pengunjung dan penumpang menjadi prioritas utama mereka. Yang terakhir kita masuk ke microeconomic forces. Ini hanya ada satu, yaitu global market conditions. Pendapatan Carnival Corporation telah meningkat secara signifikan sejak penggabungan tahun 2002. Pada tahun fiskal 2010, perusahaan telah mencatat sebesar $0,19 sebagai laba per saham, dengan 2011 mencatat laba per saham $0,22. Angka-angka ini menunjukkan peningkatan posisi keuangan dalam perusahaan cruise ship industry, Carnival Corporation. Oke, berikutnya kita akan masuk ke value proposition canvas. Yang pertama ada customer profile. Customer profile ini terbagi menjadi 3, yaitu ada jobs, pains, and gains. Yang pertama kita akan masuk ke jobs. Jobs-nya yaitu mencari pelayaran yang memiliki fasilitas terbaik, memberikan review terhadap pelayanan dari perjalanan dalam kapal, dan juga mereka mencari pelayaran yang memberikan pelayanan yang terbaik. Pains-nya harga tiket yang lumayan mahal, pelayanan yang kurang memuaskan bagi penumpang, dan fasilitas yang kurang memuaskan juga bagi penumpang. Gains-nya, mereka memiliki 95 kapal yang menawarkan pelayaran di seluruh dunia. Berhasil menjadi pemimpin pasar selama hampir dari 1 dekade, dan juga fasilitas dan pelayanan terbaik telah diberikan kepada para penumpangnya. Berikut merupakan visualisasi dari customer profile. Berikutnya kita akan masuk ke value maps. Yang pertama, produk and service yang ditawarkan dari Carnival Corporation ini adalah transportasi, fasilitas, makanan, akomodasi, hiburan dan rekreasi, wisata budaya dan hiburan lokal, dan juga acara-acara event di atas kapal. Yang berikutnya ada pain relievers. Pain relievers-nya, mereka memberikan suasana pelayaran yang aman dan nyaman bagi para penumpang. Mereka juga melayani penumpang dengan sepenuh hati, memberikan makanan dan minuman yang berkualitas tinggi, dan juga memberikan layanan jelajah lautan terbaik. Gain creators. Mereka berhasil menjadi pemimpin pasar selama hampir dari 1 dekade, dan juga mereka memberikan layanan jelajah terbaik, memberikan fasilitas dan pelayanan juga yang terbaik. Berikut merupakan visualisasi value map dari Carnival Corporation. Yang berikutnya ini berdasarkan dari analisa menggunakan customer profile dan juga value map, dapat dilihat bahwa keduanya ini saling berkaitan atau fit. Hal ini dapat dilihat dengan baik mulai dari tujuan dan pelayanan yang diberikan. Atau visi dan misi dari keduanya sama. Perusahaan besar seperti di Carnival Corporation ini tentunya akan memiliki jatuh bangun, dikarenakan produk dan jasa yang ditawarkan tentunya akan ada yang gagal dan juga berhasil.
Namun faktor utama yang menyebabkan kejatuhan dari Carnival Corporation ini adalah pandemi COVID-19. Jadi, solusi menurut saya adalah The Carnival Corporation harus selalu bisa berinovasi agar bisa bertahan dalam masa pandemi COVID-19. Terus mereka juga harus meningkatkan kualitas pelayanan, baik makanan maupun fasilitas selama pelayaran. Dan juga mereka harus memberikan pengalaman terbaik bagi para penumpangnya, sehingga dapat menarik para penumpangnya untuk berlayar bersama dengan Carnival Corporation lagi. Oke, jadi sekarang kita masuk ke kesimpulan. Kesimpulannya, berdasarkan semua penjelasan di atas dapat dilihat bahwa The Carnival Corporation ini adalah pelayaran Amerika yang menjadi pemimpin dalam pelayaran kontemporer dan mengoperasikan kapal yang dirancang untuk memberikan pengalaman liburan yang menyenangkan dan berkesan dengan nilai yang luar biasa. Meskipun masih terdapat beberapa kekurangan, tapi Carnival Corporation ini berhasil menjadi pemimpin pasar selama 1 dekade. Dikarenakan mereka memiliki budaya perusahaan yang unik, di mana kesejahteraan pengunjung dan penumpang menjadi prioritas utama mereka, serta fasilitas dan pelayanan yang terbaik diberikan oleh Carnival Corporation ini kepada para penumpangnya. Lesson learning dari Carnival Corporation ini yang dapat saya ambil dari Carnival Corporation Cruise Industry ini, itu harus bisa beradaptasi. Carnival Corporation ini berhasil memanfaatkan kemajuan teknologi dan telah mencapai penelitian dan pengembangan strategi yang cukup rumit. Berikutnya, mereka selalu mengutamakan kepentingan pelanggan. Mereka berhasil menjadi pemimpin pasar selama hampir 1 dekade ini karena budaya perusahaan mereka unik, karena kesejahteraan pengunjung dan penumpang menjadi prioritas utama dari Carnival Corporation ini. Yang terakhir, harus selalu berinovasi dan menemukan solusi untuk memecahkan suatu masalah yang ada. Carnival Corporation ini selalu berinovasi dengan menambahkan fasilitas-fasilitas yang belum ada pada kapal pesiar lainnya, sehingga menurut riset pasar, banyak pengunjung lebih memilih di Carnival Corporation dibandingkan dengan perusahaan lainnya. Berikut merupakan daftar pustaka dari sumber-sumber yang saya dapatkan. Sekian presentasi dari saya. Ada kurang lebih kata, saya mohon maaf dan terima kasih telah menonton. Selamat siang.